warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami dari kelompok 13. Di sini kami akan memaparkan materi tentang konsep dasar layanan BK Belajar dan bentuk-bentuk layanan dalam BK Belajar. Dalam pemaparan kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Muhammad Adif Ahnaf dan Dia Mutia Yarniatu. Saya Dia Mutia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi dan kawasan BK Belajar. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu definisi BK Belajar. Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang BK Belajar. Yang pertama yaitu Supardi. Menurutnya, bimbingan belajar adalah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan. Yang kedua yaitu Prayitno dan Amfi. Menurut mereka, bimbingan belajar adalah salah satu bentuk bimbingan yang diselenggarakan di sekolah. Pengalaman-pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya inteligensi, tetapi seringkali kegagalan itu terjadi disebabkan karena mereka tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Kemudian, secara umum, bimbingan belajar adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki kepribadian yang memadai, yang terlatih dengan baik, kepada individu-individu di setiap usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya dan menanggung bebannya sendiri. Baiklah, selanjutnya memasuki materi yang kedua, yaitu kawasan bimbingan dan konseling belajar. Bimbingan dan konseling belajar ada 4 ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu perkembangan dan penyesuaian diri atau pribadi dalam belajar. Yang kedua yaitu kemampuan dalam pendidikan dan penjurusan. Yang ketiga yaitu perkembangan dalam belajar. Yang keempat, penelitian yang berkaitan dan menyangkut belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adif Ahnaf. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi dan prinsip bimbingan dan konseling belajar. Yang pertama, fungsi bimbingan belajar adalah sebagai berikut ini, yaitu fungsi pemahaman, membantu peserta didik agar memiliki pemahaman sesuai potensi dirinya dan lingkungannya. Dua, fungsi preventif, berkaitan dengan upaya untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya. Yang ketiga, fungsi penyembuhan, memberikan bantuan kepada peserta didik yang telah mengalami masalah baik yang menyangkut aspek pribadi, sosial maupun belajar. Yang keempat, fungsi pengembangan, untuk menciptakan ruang belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan peserta didik. 5. Fungsi penyesuaian, membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat secara kontekstual, dinamis, dan konstruktif. 6. Fungsi penyaluran, membantu peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan sesuai dengan bakat dan keahlian. 7. Fungsi perbaikan, membantu peserta didik sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. 8. Fungsi pemeliharaan, membantu peserta didik supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah dicipta dalam dirinya. Dan yang kedua adalah prinsip. Yang pertama, bimbingan belajar diberikan kepada semua siswa yang pandai, cukup, ataupun kurang membutuhkan
belajar, hendaknya menggunakan teknik yang bervariasi. 5. Dalam memberikan bimbingan belajar, hendaknya guru bekerja sama dengan staf sekolah lain. 6. Orang tua adalah pembimbing belajar siswa di rumah. Penanggung jawab utama siswa adalah orang tuanya. Dan yang ketujuh, bimbingan belajar dapat diberikan dalam situasi belajar di kelas, di laboratorium, ataupun dalam situasi-situasi khusus, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang layanan bimbingan dan konseling yang terbagi menjadi 3. Layanan yang pertama, layanan preventif atau pencegahan. Layanan ini adalah pemberian bantuan kepada siswa sebelum menghadapi kesulitan atau persoalan yang serius. Caranya dengan bermacam-macam, antara lain memelihara situasi yang baik dan menjaga situasi itu agar tetap baik. Dalam hal ini, hubungan siswa dengan guru dan staf yang lain harus dijaga dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, layanan yang kedua yaitu layanan kuratif, yaitu atau penyembuhan. Maksudnya, usaha bantuan yang diberikan pada murid selama atau setelah murid mengalami suatu persoalan yang serius, dengan maksud utama agar murid yang bersangkutan terbebas dari kesulitan. Layanan ketiga atau layanan yang terakhir yaitu layanan yang bersifat development atau pengembangan, yaitu bantuan yang diberikan konselor kepada siswa agar dia mampu mengembangkan diri secara optimal. Siswa menyadari akan potensi yang dimilikinya, akan berusaha memanfaatkan potensi tersebut dengan sungguh-sungguh.